Ya. Udah Nes, mulai. Oke. Udah, Sil? Udah. Selamat siang, Pak Sparta. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Sylvia Rahmawati, Dia Ayu Lestari, dan saya Agnes Samosir. Kami akan menjelaskan mengenai akuntansi pajak penghasilan. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Jelaskan dasar-dasar akuntansi untuk pajak penghasilan. Yang kedua, identifikasi masalah tambahan dalam akuntansi untuk pajak penghasilan. Yang ketiga, jelaskan akuntansi untuk akumulasi kerugian dan penerusan kerugian. Yang keempat, menjelaskan penyajian pajak penghasilan tangguhan dalam laporan keuangan. Menjelaskan penyajian pajak penghasilan tangguhan dalam laporan keuangan. Akuntansi pajak penghasilan. Perusahaan harus mengajukan pengembalian pajak pendapatan mengikuti pedoman yang dikembangkan oleh prioritas pajak yang sesuai. Karena IFRS dan peraturan pajak berbeda dalam beberapa hal. Seringkali jumlah yang dilaporkan untuk hal berikut akan berbeda. Yang pertama, beban pajak penghasilan. Yang kedua, pajak penghasilan terutang. Ilustrasi. Chelsea Inc. melaporkan pendapatan $130.000 dan biaya $60.000 di setiap 3 tahun pertama operasinya. Untuk tujuan perpajakan, Chelsea melaporkan biaya yang sama kepada otoritas pajak di setiap tahun. Chelsea melaporkan pendapatan kena pajak sebesar $100.000 pada tahun 2019 dan $150.000 pada tahun 2020 dan $140.000 pada tahun 2021. Apa efek pada akun yang melaporkan jumlah pendapatan yang berbeda untuk IFRS versus pajak? Perbedaan keuangan versus kena pajak. Pelaporan IFRS pendapatan tahun 2019 $130.000, tahun 2020 $130.000, tahun 2021 $130, totalnya $390.000. Perbedaan buku versus perbedaan buku versus pajak. Apakah perbedaan tersebut dicatat dalam laporan keuangan? Pada tahun 2019, akun kewajiban pajak tangguhan meningkat menjadi $12.000. Pada tahun 2020, akun kewajiban pajak tangguhan dikurangi sebesar $8.000. Pada tahun 2021, akun kewajiban pajak tangguhan dikurangi sebesar $4.000. Pelaporan keuangan untuk 2019. Laporan posisi keuangan aktiva pada 2019. Kewajiban pajak tanggungan 12.000, pajak penghasilan terutang 16.000. Laporan laba rugi pendapatan pada tahun 2019. Yang kedua, beban pajak penghasilan sebesar Rp28.000. Jumlah kena pajak dan dikurangkan di masa mendatang. Sebuah perbedaan sementara adalah perbedaan antara dasar pengenaan pajak dari suatu aset atau liabilitas dan jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang akan menghasilkan jumlah kena pajak atau jumlah yang dapat dikurangkan di tahun-tahun mendatang. Yang pertama, jumlah kena pajak di masa mendatang. Kewajiban pajak tangguhan merupakan kenaikan pajak terutang di tahun-tahun mendatang sebagai akibat perbedaan temporer kena pajak yang ada pada akhir tahun berjalan. Yang kedua, jumlah yang dapat dikurangkan di masa. Aset pajak tangguhan merupakan kenaikan pajak yang dapat dikembalikan atau disimpan di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yang ada pada akhir tahun berjalan. Jumlah kena pajak dan pajak tangguhan di masa mendatang. Ilustrasi, dalam situasi Chelsea, satu-satunya perbedaan antara dasar pembukuan dan dasar pengenaan pajak dari aset dan kewajiban terkait dengan piutang yang timbul dari pendapatan yang diakui untuk tujuan pembukuan. Chelsea melaporkan piutang sebesar $30.000 dalam laporan posisi keuangan 31 Desember 2019 berbasis IFRS. Namun piutang tersebut memiliki dasar pajak 0. Jumlah kena pajak dan pajak tangguhan di masa mendatang. Ilustrasi. Pembalikan perbedaan sementara Chelsea Inc. Kumulatif temporary difference itu pada tahun 2019 sebesar $30.000. Future
taxable amount pada tahun 2020 sebesar $20.000, tahun 2021 sebesar $10.000. CLC berasumsi bahwa ia akan mengumpulkan piutang dan melaporkan pengumpulan $30.000 sebagai pendapatan kena pajak dalam pengembalian pajak di masa depan. CLC melakukannya dengan mencatat kewajiban pajak tangguhan. Kewajiban pajak tangguhan. Karena ini adalah tahun pertama CLC beroperasi, tidak ada kewajiban pajak tangguhan di awal tahun. CLC menghitung beban pajak penghasilan untuk 2019 sebagai berikut. Deferred tax liability at end of 2019, $12.000. Deferred tax liability at beginning of 2019 itu 0. Deferred tax expense for 2019, $12.000. Current tax expense for 2019 itu $16.000. Income tax and expense totalnya itu $28.000. Kewajiban pajak tangguhan. CLC membuat entry berikut di akhir 2019 untuk mencatat pajak penghasilan. Yang pertama, beban pajak penghasilan $28.000, utang pajak penghasilan $16.000, kewajiban pajak tangguhan $12.000. Kewajiban pajak tangguhan. Ayat jurnal untuk mencatat pajak penghasilan pada akhir tahun 2021 mengurangi kewajiban pajak tangguhan sebesar $4.000. Akun kewajiban pajak tangguhan muncul sebagai berikut pada tahun 2021. Starfed Corporation memiliki satu perbedaan sementara pada akhir 2018 yang akan berbalik dan menyebabkan jumlah kena pajak sebesar $55.000 pada 2019 dan $60.000 pada tahun 2020 dan $75.000 pada tahun 2021. Pendapatan keuangan sebelum pajak Starfed untuk tahun 2018 adalah $400.000 dan tarif pajak adalah 30% untuk semua tahun. Tidak ada pajak tangguhan di awal tahun 2018. Instruksi. Yang pertama, hitung penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan terutang untuk 2018. Yang B, buatlah ayat jurnal untuk mencatat beban pajak penghasilan, tangguhan, dan pajak penghasilan terutang untuk tahun 2018. Jumlah yang dapat dikurangkan dan pajak tangguhan di masa mendatang. Karena ini adalah tahun pertama CLC beroperasi, tidak ada kewajiban pajak tangguhan di awal tahun. CLC menghitung beban pajak penghasilan untuk 2019 sebagai berikut. Selama 2019, Cunningham memperkirakan biaya garansi terkait penjualan oven microwave menjadi $500.000, dibayar merata selama 2 tahun ke depan. Untuk tujuan pembukuan, pada tahun 2019, Cunningham melaporkan biaya jaminan dan perkiraan kewajiban terkait untuk jaminan sebesar $500.000 dalam laporan keuangannya. Untuk tujuan pajak, pemotongan pajak garansi tidak diperbolehkan sampai dibayar. Jumlah yang dapat dikurangkan dan pajak tangguhan di masa mendatang. Ketika Cunningham membayar kewajiban garansi, ia melaporkan biaya jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak. Cunningham melaporkan manfaat pajak pada masa depan ini dalam laporan posisi keuangan 31 Desember 2019 sebagai aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan. Sebuah aset pajak tangguhan merupakan kenaikan pajak yang dapat dikembalikan atau disimpan di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yang ada pada akhir tahun berjalan. Aset pajak tangguhan. Hun mencatat aset pajak tangguhan sebesar $20.000 pada akhir 2019 karena mewakili pajak yang akan disimpan di periode mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan pada akhir 2019. Aset pajak tangguhan. Hun juga dapat menghitung aset pajak tangguhan dengan menyiapkan jadwal yang menunjukkan jumlah yang dapat dikurangkan di masa depan karena perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Total deductible amount sebesar $50.000, tax rate 40%, deferred tax asset at the end 2019 $20.000. Aset tangguhan. Asumsikan bahwa 2019 adalah tahun pertama operasi Hun. Pajak penghasilan terutang adalah $200.000. Hitung beban pajak penghasilan. Siapkan jurnal pada akhir 2019 untuk mencatat pajak penghasilan.
Beban pajak penghasilan sebesar 180.000 didebat, aset pajak tangguhan 20.000 didebat, uang pajak penghasilan 200.000 dikredit. Aset pajak tangguhan. Perhitungan beban pajak penghasilan 2020 sebagai berikut. Siapkan jurnal pada akhir tahun 2020 untuk mencatat pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan 200.000, aset pajak tangguhan 20.000, hutang pajak pendapatan 180.000. Aset pajak tangguhan. Ayat jurnal untuk mencatat pajak penghasilan pada akhir tahun 2020 mengurangi aset pajak tangguhan sebesar $20.000. Deferred tax asset 2019 sebesar 20.000, tahun 2020 sebesar 20.000. Aset pajak tangguhan. Columbia Corporation memiliki satu perbedaan temporer pada akhir 2018 yang akan berbalik dan menyebabkan jumlah yang dapat dikurangkan sebesar 50.000 pada tahun 2019, sebesar $65.000 pada tahun 2020 dan $40.000 pada tahun 2021. Pendapatan keuangan sebelum pajak Columbia untuk tahun 2018 adalah sebesar $200.000 dan tarif pajak adalah 34% untuk semua tahun. Tidak ada pajak tangguhan di awal tahun 2019. Columbia berharap dapat menguntungkan di masa depan. Instruksi A. Hitung penghasilan, kena pajak, dan pajak penghasilan terhutang untuk 2019. Yang B. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat beban pajak penghasilan tangguhan, dan pajak penghasilan terhutang untuk tahun 2018. Aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan atau non-pengakuan. Perusahaan harus mengurangi aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar itu terjadi tidak akan menyadari sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Mungkin berarti tingkat kemungkinan setidaknya sedikit lebih dari 50%. Aset pajak tangguhan atau non-pengakuan. Ilustrasi, Callaway Corp memiliki akun aset pajak tangguhan dengan saldo €150.000 pada akhir 2018 karena satu perbedaan temporer kumulatif €375.000 pada akhir 2019. Perbedaan temporer yang sama ini telah meningkat menjadi jumlah kumulatif €500.000. Penghasilan kena pajak untuk 2019 adalah €850, tarif pajak 40% untuk semua tahun. Instruksi, dengan asumsi bahwa ada kemungkinan €30.000 di aset tangguhan direalisasikan. Buatlah jurnal pada akhir tahun 2019 untuk mengakui probabilitas ini. Aset pajak tangguhan atau non-pengakuan. Income tax expense sebesar 250.000 di debit, deferred tax asset 50.000 di debit, income tax payable 340.000 di kredit, income tax expense di debit 30.000, deferred tax asset 30.000. Masalah tambahan penyajian laporan laba rugi. Formula untuk menghitung beban pajak pendapatan adalah pajak pendapatan atau hutang atau dapat dikembalikan kurang lebih perubahan pajak pendapatan tangguhan sama dengan total pajak pendapatan beban atau manfaat. Dalam laporan laba rugi atau dalam catatan atas laporan keuangan, perusahaan harus mengungkapkan komponen signifikan dari beban pajak penghasilan yang dapat didistribusikan pada operasi yang dilanjutkan. Penyajian laporan laba rugi. Mengingat informasi sebelumnya terkait Chelsea Inc., Chelsea melaporkan laporan laba rugi sebagai berikut. Perbedaan spesifik, perbedaan sementara, perbedaan temporer kena pajak, kewajiban pajak tangguhan, perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, aset pajak tangguhan. Perbedaan sementara, pendapatan atau keuntungan dikenakan pajak setelah diakui dalam pendapatan keuangan. Suatu aset, misalnya piutang atau investasi, dapat diakui untuk pendapatan atau keuntungan yang akan dihasilkan jumlah kena pajak di tahun-tahun mendatang saat aset dipulihkan. Contoh, 1. Penjualan dicatat dengan basis akrual untuk tujuan pelaporan keuangan dan berdasarkan angsuran atau tunai untuk tujuan perpajakan. 2. Kontrak dicatat dengan metode persentase penyelesaian untuk tujuan pelaporan keuangan dan metode pemulihan biaya atau metode laba nol untuk tujuan perpajakan. 3. Investasi dicatat dengan metode ekuitas untuk tujuan pelaporan keuangan dan metode biaya untuk tujuan perpajakan. 4. Keuntungan konversi aset non-moneter yang diakui untuk tujuan pelaporan keuangan tetapi ditangguhkan untuk tujuan perpajakan. 5. Keuntungan kepemilikan yang belum direalisasikan untuk tujuan pelaporan keuangan termasuk penggunaan opsi nilai wajar tetapi ditangguhkan untuk tujuan perpajakan. Perbedaan spesifik. Aspek asal dan balik dari perbedaan sementara.
Berasal dari perbedaan sementara adalah perbedaan awal antara basis buku dan basis pajak dari suatu aset atau liabilitas. 2. Membalikan perbedaan. Terjadi ketika menghilangkan perbedaan temporer yang berasal dari periode lalu dan kemudian menghilangkan pengaruh pajak terkait dari akun pajak tangguhan. Perbedaan spesifik. Perbedaan permanen. Hasil dari item itu, 1. Masuk ke dalam pendapatan keuangan sebelum pajak tetapi tidak pernah menjadi pendapatan kena pajak, atau masuk ke dalam pendapatan kena pajak tetapi tidak pernah menjadi pendapatan keuangan sebelum pajak. Hanya memengaruhi periode terjadinya. Jangan menimbulkan jumlah kena pajak atau yang dapat dikurangkan di masa depan. Tidak ada konsekuensi pajak tangguhan yang harus diakui. Perbedaan spesifik. Lakukan hasil berikut. Jumlah pengurangan masa depan sama dengan aset pajak tangguhan. Jumlah kena pajak masa depan sama dengan kewajiban pajak tangguhan perbedaan permanen. Perbedaan spesifik 1. Penyusutan dipercepat digunakan untuk tujuan perpajakan dan metode penyusutan digunakan pelaporan keuangan. 2. Seorang tuan tanah mengumpulkan sejumlah uang sewa di muka. Sewa yang diterima dikenakan pajak pada periode saat diterima. 3. Beban-beban timbul untuk memperoleh penghasilan bebas pajak. Perbedaan spesifik. Havasi SPA melaporkan keuangan pajak sebesar 80.000 euro untuk 2019. Hal berikut ini menyebabkan penghasilan kena pajak berbeda dengan penghasilan keuangan sebelum pajak. Yang pertama, depresiasi pada pengembalian pajak lebih besar dari depresiasi pada laporan laba rugi sebesar 16.000 euro. 2. Sewa yang dikumpulkan pada pengembalian pajak lebih besar dari sewa yang diperoleh di laporan laba rugi sebesar 27.000 euro. 3. Denda untuk polusi muncul sebagai biaya sebesar 11.000 euro pada laporan laba rugi. Tarif pajak Havasi adalah 30% untuk semua tahun dan perusahaan mengharapkan untuk melaporkan pendapatan kena pajak di semua tahun mendatang. Tidak ada pajak tangguhan di awal tahun 2019. Perbedaan spesifik. Income tax expense sebesar 27.300 di debit, deferred tax asset sebesar 8.100 di debit, deferred tax liability 4.800 di kredit, income tax payable 30.600 di kredit. Masalah tambahan. Pertimbangan tarif pajak masa depan. Perusahaan harus mempertimbangkan perubahan tarif pajak yang berlaku saat ini yang menjadi efektif untuk bertahun-tahun mendatang, tertentu ketika menentukan tarif pajak yang akan diterapkan pada perbedaan temporer yang ada. Jika tarif baru belum diberlakukan untuk tahun-tahun mendatang, uang harus menggunakan tarif saat ini. Pertimbangan tarif pajak. Revisi tarif pajak masa depan. Ketika perubahan tarif pajak diberlakukan, perusahaan harus segera mencatat pengaruhnya terhadap akun pajak penghasilan tangguhan yang ada. Perusahaan melaporkan efeknya sebagai penyesuaian terhadap beban pajak penghasilan selama periode perubahan. Revisi tarif pajak masa depan. Asumsikan bahwa 10 Desember 2018 sebuah undang-undang pajak penghasilan baru ditandatangani menjadi undang-undang yang menurunkan tarif pajak perusahaan dari 40% menjadi 35%. Berlaku efektif 1 Januari 2020. Jika Hostelcom memiliki satu perbedaan temporer di awal tahun 2019 terkait menjadi sebesar 3 juta dolar dari kelebihan penyusutan pajak, maka ia memiliki akun kewajiban pajak tangguhan dengan saldo sebesar 1.200.000 dolar pada tanggal 1 Juni 2019. Jika jumlah kena pajak terkait dengan perbedaan ini dijadwalkan untuk terjadi secara merata pada 2019, 2020, dan 2021, kewajiban pajak tangguhan pada akhir tahun 2018 adalah sebesar 1.100.000 dolar. Revisi tarif pajak depan. Oleh karena itu, mengakui penurunan sebesar 100.000 dolar pada akhir tahun 2018 dalam kewajiban pajak tangguhan sebagai berikut. Kewajiban pajak tangguhan sebesar 100.000 dan pajak penghasilan sebesar 100.000. Akuntansi kerugian operasi bersih. Kerugian operasi bersih atau nol, biaya yang dapat dipotong pajak melebihi pendapatan kena pajak. Undang-undang perpajakan mengizinkan pembayar pajak untuk menggunakan kerugian 1 tahun untuk mengimbangi keuntungan tahun-tahun lainnya, atau kerugian yang dibawa kembali dan kerugian yang dibawa ke depan. Akuntansi kerugian operasi bersih. Loss carry back, mundur 2 tahun dan maju 20 tahun. Kerugian harus diterapkan pada tahun paling awal terlebih dahulu. Akuntansi kerugian operasi bersih, loss carry back, mungkin memilih untuk melupakan carry back kerugian dan kerugian carry forward 20 tahun. Contoh loss carry back, ilustrasi, Grow Inc. tidak memiliki perbedaan temporer atau permanen. Grow memiliki yang berikut ini. Pada tahun 2018,
Grow mengalami kerugian operasional bersih yang diputuskan untuk dibawa kembali. Contoh loss carry back. Grow melaporkan yang dikreditkan pada laporan laba rugi 2018 seperti yang ditunjukkan. Operating loss before income tax sebesar $500.000, benefit due date loss carryback sebesar $100.000, net loss sebesar $390.000. Contoh loss carry forward sebagai tambahan untuk mencatat $110.000 manfaat karena kerugian yang dibawa kembali. Grow mencatat dampak pajak dari kerugian yang dibawa sebesar $2 sebagai tangguhan sebesar $80.000 dengan asumsi bahwa tarif pajak masa depan yang berlaku adalah 40%. Entry dibuat sebagai berikut. Asumsikan bahwa Grow tidak akan mewujudkan seluruh penerusan nol di tahun-tahun mendatang. Dalam situasi ini, Grow tidak akan mengakui aset pajak tangguhan akumulasi kerugian karena kemungkinan besar tidak akan merealisasi carry forward tersebut. Grow membuat entry jurnal pada tahun 2018. Tagihan pengembalian pajak penghasilan sebesar $110.000, manfaat akibat kerugian terbawa kembali sebesar $110.000. Pada tahun 2019. Dan Reconnection. Pada tahun 2019, dengan asumsi bahwa Grow memiliki pendapatan kena pajak $250.000 atau sebelum mempertimbangkan carry forward yang dikenakan tarif pajak 40%. Grow menyadari aset pajak tangguhan. Grow mencatat entry berikut ini. Aset pajak tangguhan sebesar $80.000, manfaat karena kerugian tercatat $80.000, beban pajak penghasilan $100.000, aset pajak tangguhan $80.000, utang pajak penghasilan $20.000. Dan Reconnection Revisited. Apakah perusahaan akan merealisasikan aset pajak tangguhan tergantung pada apakah ada pendapatan kena pajak yang cukup atau akan ada dalam periode penerusan yang tersedia berdasarkan undang-undang perpajakan. Penyajian laporan keuangan. Laporan posisi keuangan, aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan juga diakui dan diukur secara terpisah, tapi mungkin juga offset dalam laporan posisi keuangan. Aktiva pajak tangguhan bersih atau kewajiban pajak tangguhan bersih dilaporkan pada bagian tidak lancar pada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan. Penyajian laporan keuangan, laporan laba rugi. Perusahaan mengalokasikan beban atau manfaat pajak pendapatan ke 1. Melanjutkan operasi, 2. Operasi yang dihentikan, 3. Penghasilan komprehensif lain, dan penyesuaian periode sebelumnya. Laporan laba rugi. Komponen beban pajak penghasilan manfaat termasuk 1. Beban manfaat pajak saat ini, 2. Setiap penyesuaian yang diakui dalam periode pajak ini periode lalu. Jumlah beban pajak tangguhan yang terkait dengan asal mula dan pemulihan perbedaan temporer. 4. Jumlah beban pajak tangguhan terkait dengan perubahan tarif pajak atau pengelolaan pajak baru. 5. Jumlah manfaat timbul dari rugi pajak yang belum diakui sebelumnya, kredit pajak atau perbedaan temporer periode lalu yang digunakan untuk mengurangi beban pajak ini dan tanggung. Penyajian laporan keuangan, rekonsiliasi pajak. Perusahaan menyediakan yang pertama, rekonsiliasi numerik antara beban pajak dan produk laba akuntansi dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku, yang juga mengungkapkan dasar tarif pajak yang berlaku dihitung, atau yang kedua, rekonsiliasi numerik antara tarif pajak efektif rata-rata dan tarif pajak yang berlaku, yang juga mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku. Tahun anggaran 2018, contoh konferensi interperiod alokasi pajak, AKAI Ltd yang mulai beroperasi pada awal 2018 memproduksi berbagai produk berdasarkan kontrak. Setiap kontrak menghasilkan pendapatan $80.000. Beberapa kontrak AKAI mengatur agar pelanggar membayar secara baik angsuran. Perbedaan kontrak ini AKAI mengumpulkan 1/5 dari pendapatan kontrak di masing-masing 4 tahun berikutnya. Untuk tujuan pelaporan keuangan, perusahaan mengakui pendapatan tahun penyesuaian accrual basis. Untuk tujuan perpajakan, AKAI mengakui pendapatan tahun penerimaan kas dasar angsuran. Tahun anggaran 2018. Di bawah ini disajikan informasi terkait operasi AKAI untuk tahun 2018. Pada 2018, perusahaan menyelesaikan 7 kontrak yang memungkinkan pelanggan membayar secara angsuran. AKAI mengakui pendapatan terkait sebesar $560.000 untuk tujuan pelaporan keuangan. Ini melaporkan hanya pendapatan $112.000 dari penjualan angsuran pada pengembalian pajak 2018. Perusahaan mengharapkan pengagihan piutang terkait di masa mendatang akan menghasilkan jumlah kena pajak $112.000 di masing-masing 4 tahun ke depan. Di bawah ini disajikan informasi terkait operasi AKAI untuk tahun 2018.
Pada awal 2018, AKAI membeli aset yang dapat disusutkan dengan biaya Rp540.000 untuk tujuan laporan keuangan. AKAI mendepresiasi aset tersebut dengan menggunakan metode garis lurus selama 6 tahun masa kerja. Jadwal penyusutan untuk tujuan laporan keuangan dan perpajakan disajikan sebagai berikut. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.